cari film yang klasifikasinya semua umur itu susahnya minta ampun, nggak ada di bioskop satupun. Akhirnya anak-anak menonton film-film dewasa karena tidak ada tontonan Nggak ada yang tontonan alternatif. Anak usia di bawah 13 tahun itu kan kecenderungannya mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi kalau yang dia tonton itu blue film, film dewasa, ya kecenderungan untuk mencoba melakukan itu juga ada gitu. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rita Sriastuti dalam podcast Action Nihil. Dan kali ini saya bersama seorang tokoh anggota lembaga sensor film yang juga praktisi perlindungan anak, Dr. Naswardi. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rita. Senang bergabung dengan Action Nihil. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol soal film anak dan juga perhatian Uda pada dunia anak dan film ini. Yang saya ingin tahu pertama kali Uda, bagaimana melihat film kita sekarang ini? Banyak yang menyebut tsunami film lah, dan tsunami tontonan seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Nah, kalau dalam konteks anak-anak, kita lihat kan sekarang ini misalnya dari klasifikasi ya, film untuk semua umur yang dalam konteks penontonnya itu adalah anak, di kita kan datanya baru 12% ya, dan itu kecil kalau kita bandingkan dengan penonton anak-anak. Terakhir BPS katakan anak ini populasinya 83 juta. Kalau kita lihat pelajar aja, SD itu ada 24 juta, SMA, SMK itu ada 10 juta, SMP itu 10 juta. Artinya dari sisi pasar, film anak itu sebenarnya cukup signifikan pasarnya tersedia gitu. 83 juta yang seharusnya itu bisa menjadi bahagian dari pendorong para produser, rumah produksi untuk lebih banyak bikin konten film itu temanya anak-anak. Tetapi pada prakteknya kalau kita lihat saat ini, saya kesulitan. Saya di Pontianak bawa anak ya, cari film yang klasifikasinya semua umur itu susahnya minta ampun. Nggak ada di bioskop satupun yang klasifikasi SU itu. Nah artinya kita saat ini berada pada periode yang memang film anaknya sedang mengalami defisit terbatas ya, atau boleh kita katakan krisis film anak saat ini yang terjadi. Nah, dari sisi pasar, dari sisi finansial dan dari sisi industri maupun bisnis, harusnya kan kalau pasarnya tersedia, harusnya produsen kan produksi karena permintaan tinggi. Tetapi dalam konteks film ini saya tidak menemukan korelasi konteks teori permintaan maupun teori penawaran dalam konteks pasar dengan industri film yang khusus anak-anak gitu. Menurut Uda kenapa? Nah, saya melihat para penonton anak kita belum terkoordinir dengan baik gitu. Jadi penonton yang besar tadi, yang 83 juta tadi, itu tidak bisa dimaksimalkan jadi penonton gitu. Sehingga yang riset kita yang terakhir yang kita lakukan 2021 kemarin, bahwa di DKI Jakarta kita survei penonton bioskop kita yang anak-anak baru 2%, sangat kecil sekali. Nah ini problem yang harus kita carikan solusinya menurut saya. Iya, padahal kalau ada kemungkinan laris juga ada loh ya sebetulnya. Ya. Atau bukan anaknya ya, mungkin orang tuanya yang tidak terlalu memperhatikan film yang tepat untuk anak ya. Bagaimana? Nah kalau kita lihat ya, orang tua keinginan ya, untuk membawa anak ke bioskop itu kan tetap ada, tetap tinggi gitu ya. Tetapi yang persoalan itu dari sisi ketersediaan kontennya. Karena apa? Karena yang mau ditonton untuk anak-anak di bawah 13 tahun itu tidak ada konten gitu, nggak ada layarnya.
nggak ada tersedia. Jadi nggak ada pilihan lain ya anak-anak mengakses tontonan yang bukan untuk usianya. Jadi udah masih yakin betul bahwa sebetulnya kalau ada film anak pasti laris ya? Pasti. Karena memang secara data kuantitatifnya tersedia 83 juta. Tersedia penonton. Kita maksimal aja 50%-nya, berarti kan ada akumulasi penonton untuk usia anak 40 jutaan. Angka optimisnya gitu. Masuk akal sih kalau kita lihat penonton televisi pun akhirnya anak-anak menonton film-film dewasa karena tidak ada tontonan yang tontonan alternatif. Ya itu memang sangat menyedihkan. Ada jalan keluar menurut Uda? Apakah harus mengejut para produser untuk membuat film sebanyak-banyaknya bagi anak-anak? Ya kalau kita lihat kan memang anak ini berbeda dengan orang dewasa ya. Dia tanggung jawab negara. Karena ada prinsip dasar di situ bahwa anak ini punya hak. Yang pertama, secara internasional, konvensi mengatakan, secara internasional semua negara di dunia itu disepakati. Ada 4 dasar hak yang harus dipenuhi. Yang pertama disebut dengan to fulfill. Hak-hak mereka harus dipenuhi. To protect, mereka harus dilindungi. To promote, mereka harus mendapatkan pendidikan, promosi, tentang bagaimana perlindungan terhadap mereka. Gitu. Nah, to promote, to protect, dan to fulfill tadi, itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab negara. Nah, pertanyaannya adalah, maukah negara berkontribusi terhadap ketersediaan konten film yang memang peruntukannya itu adalah penontonnya anak? Gitu. Karena kalau kita serahkan ke industri tentu basisnya adalah profit ya. Bagaimana dari sisi bisnis itu equal, dari sisi bisnis itu prospek. Nah kalau industri ragu dengan potensi penonton anak-anak ini kan itu ada potensi dalam tanda kutip break even point aja untuk biaya produksi kan diragukan gitu ya. Sehingga menurut saya harus ada peran negara di situ. Oke. Saya kok jadi lebih tertarik pada kenapa ya udah begitu punya perhatian pada dunia anak. Sejak kapan itu? Ya, saya 10 tahun di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kenapa ke situ? Saya dulu sejak mahasiswa memang ada ketertarikan terhadap perlindungan anak. Dulu waktu kuliah kerja nyata dulu ya, saya sempat ditempatkan atau sempat memilih tempatnya itu di panti asuhan anak. Nah dari keprihatinan itu ya bagaimana anak-anak terpisah dari orang tuanya karena alasan nggak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan, tidak ada biaya untuk berobat ya, sehingga yang tanggung jawab utama yang harusnya orang tuanya yang mengasuh ya dapat belayan pelukan dari orang tua harus pindah ke panti asuhan yang pengasuhnya itu satu orang bisa mengasuh 50 orang. Bagaimana itu anak-anak tumbuh walaupun makannya tersedia, pendidikannya tersedia, tetapi yang tidak dia dapatkan adalah rasa kasih sayang dari ayah dan ibunya, dari orang tuanya, dari orang terdekatnya. Nah, berangkat dari situ saya merantau ke Jakarta melanjutkan pendidikan. Kemudian di KPAI kebetulan ada senior ya, yang juga sebagai komisioner, saya diajak bergabung. Di situ saya semakin mendalami bagaimana anak mengalami adiksi terhadap pornografi, adiksi terhadap narkotika, kemudian harus mendapatkan rehabilitasi. Mereka jadi korban pemerkosaan, pelecehan seksual yang traumanya itu seumur hidup mereka bagi korban. Nah, persoalannya yang pelakunya bukan hanya anak, tetapi juga bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak gitu. Nah, persoalan ini setelah saya gali ada variabel yang berpengaruh. Salah satu yang menjadi pelaku tadi, pelaku kekerasan, pelaku pemerkosaan dan lain-lain yang dalam usia anak, salah satunya karena tontonan. Ini yang berarti memang gejala itu sudah ada sejak lama ya, seperti itu. Ya karena memang sifat dasar anak itu kan imitatif ya. Dalam konsep perkembangan dan pertumbuhan anak usia di bawah 13 tahun itu kan kecenderungannya mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi kalau yang dia tonton itu blue film dewasa, ya kecenderungan untuk
mencoba melakukan itu juga ada gitu. Dan korbannya pasti yang berada di bawah mereka, yang nggak punya keberdayaan. Apa yang Anda lakukan ketika itu? Ketika menemukan gejala seperti itu kan sudah pada tahun berapa itu sudah terjadi seperti itu? Saya mulai itu 2007 sampai 2020 kemarin ya. Dan proses yang dilakukan itu adalah pendampingan, pemulihan. Pemulihan itu pemulihan dari adiksi ya. Kalau dia adiksi pornografi, maka pemulihan dari ketergantungan terhadap pornografi. Kalau dia adiksi narkotika, maka dia adalah rehabilitasi untuk proses melepaskan ketergantungan dari obat-obatan terlarang itu. Nah, prosesnya itu yang tidak gampang. Jauh lebih berat proses rehabilitasi itu daripada mengobati, apalagi mencegah. Maka ketergantungan anak-anak terhadap hal-hal yang tadi, kekerasan, pornografi, narkotika, rokok, dan lain-lain, ini menjadi bagian dari tugas KPAI pada waktu itu. Karena fungsi KPAI adalah menerima pengaduan masyarakat dan juga melakukan pendampingan terhadap korban dan juga pelaku anak. Gitu. Lalu ketika kemudian bergabung dengan Lembaga Sensor Film, ada keinginan untuk membawa program-program yang berkaitan dengan anak juga kah? Iya. Nah, salah satu variabel yang kami temukan waktu itu, karena kita punya penelitian juga secara rutin ya, bahwa anak menjadi pelaku pemerkosaan dan lain-lain, itu karena ada efek tontonan. Tontonan dalam konteks ini adalah film ya, blue film, ya, film orang dewasa lah, yang sering dia tonton. Dan itu setiap hari katanya bisa, kalau dulu modelnya kan CD ya, bisa 5-10 CD yang dia tonton. Itu volume dia menonton setiap hari. Ya. Nah, karena kejadian itu, maka teman-teman di KPAI pada saat ada proses pembukaan secara seleksi formal ya, LSF, mencoba, kenapa enggak Pak Nas kita dorong untuk sementara bergeser ke Lembaga Sensor Film, mudah-mudahan sistem kurasi, filtrasi film ini perspektif perlindungan anaknya dapat. Gitu. Jadi saya direkomendasikan khusus oleh ketua, dibuatkan surat rekomendasi dan juga dibuatkan surat pengantar ya, yang menjadi bagian dari persyaratan tim sel pada waktu itu. Jadi goalnya tadi adalah agar bisa membantu atau mengurangi kondisi seperti itu. Minimal perspektif perlindungan anaknya itu di proses filtrasi dan kurasi film ada gitu ya. Sehingga harapannya dalam konteks filtrasinya pengarusutamaan hak anaknya itu dapat. Apakah itu kemudian memang langsung bisa dijalankan? Dalam bayangan saya awal itu dimungkinkan untuk dilakukan. Tetapi pada saat kita sudah terjun di sini, ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Kenapa? Ya, karena persoalan filtrasi, penyensoran dan lain-lain ini, kita di dalam film bukan hanya menganggap ansih isunya adalah isu perlindungan anak, tetapi harus kita perhatikan dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari sisi pendidikan. Jadi kacamata yang digunakan itu tidak kacamata tunggal. Kalau saya di KPAI, kacamatanya tunggal, perlindungan anak. Pada saat di sini kita harus beradaptasi, ya kan? Harus ada kacamata pendidikannya, kemudian psikologinya, agamanya, sosialnya, ekonominya, bahkan dari sisi ekosistem bisnisnya. Gitu. Jadi adaptasi menjadi sangat penting, tetapi tidak merubah warna dasar. Ya, warna dasarnya adalah bagaimana pengarusutamaan hak dan perlindungan anak. Gitu. Lalu dengan kondisi yang seperti ini ternyata di lapangan tidak sesuai dengan yang digambarkan semula. Tidak semudah yang dibayangkan. Ya, lalu apa cara yang dilakukan? Kan mau nggak mau ketika pulang ke sana harus tetap membawa sesuatu yang dihasilkan dari sini kan. Saya sama teman-teman yang lama, sesama aktivis anak ya, baik aktivis LSM internasional tentang anak, masih sering kongko-kongko, masih sering komunikasi, ngopi ya. Dan memang mereka sering bertanya, apa yang sudah dilakukan untuk anak dalam konteks filtrasi film. Saya sampaikan bahwa dalam proses filtrasi itu tidak hanya berkaitan dengan penyensoran, tetapi di situ ada edukasi, ada sosialisasi,
dari sisi masyarakat atau penonton yang melakukan. Maka saya banyak ceritakan tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri itu kepada mereka, dan mereka menerima ya, karena saat ini ya dengan era digitalisasi semua orang bisa akses tontonan dari berbagai macam sumber. Iya, jadi memang program Budaya Sensor Mandiri itu ya, itu memang salah satu cara ya yang mudah-mudahan bisa bisa mewujudkan keinginan itu. Keinginan udah tuh sebetulnya keinginan banyak orang, keinginan banyak kalangan yang mungkin caranya berbeda. Yang saya lihat belakangan ini malah ada kecenderungan usia anak itu patut dipertanyakan lagi loh ya. Sekarang kita lihat di bioskop ya, kalau kita nonton film anak itu yang nonton belum tentu anak-anak. Tapi pada usia atau film untuk usia 13 tahun yang nonton itu anak-anak. Untuk 17 tahun yang nonton itu usia 13 tahun. Udah melihat itu enggak? Ada beberapa kasus ya terjadi begitu ya. Namun selain itu bagian dari tantangan, tetapi itu juga bagian dari peluang kita. Bagaimana tingkat literasi masyarakat itu kita bisa naik ya. Terakhir kan UNDP ya bilang atau UNICEF ya, terakhir lembaga PBB itu, bahwa tingkat literasi kita masih rendah ya dalam konteks masyarakat. Nah, literasi yang kita lakukan itu salah satunya mestinya literasi berkaitan dengan tontonan. Karena apa? Karena masyarakat punya kuasa sendiri untuk mengakses tontonan apapun, tetapi bagaimana masyarakat juga punya kesadaran untuk memperhatikan klasifikasi usia itu. Jadi tidak semua konten yang tersedia itu ditonton untuk semua kalangan. Maka prinsip klasifikasi usia harus menjadi bagian penting bagi masyarakat sebenarnya. Tapi selama ini kalau kita bicara mengenai literasi, lalu larinya tuh ke daerah. Ya. Padahal kota besar seperti Jakarta ini yang kalau kita lihat itu justru yang paling berat. Kompleks-kompleks ibu-ibu itu semuanya justru mengabaikan literasi untuk anaknya yang seperti itu. Nah, kita lihat kan memang ruang keluarga, ruang privat ya, rumah, keluarga, ruangan kamar ya. Akses-akses itu kan banyak dilakukan oleh anak-anak melalui itu. Dan terbukti ya dengan penelitian kita yang kemarin bahwa ternyata kapan itu ya penelitiannya ya? Akses anak terhadap tontonan 2021 2021 di DKI Jakarta dengan respondennya itu adalah pelajar mulai dari SD sampai SMA. Bisa diceritakan hasilnya seperti apa udah? Ternyata dari sisi akses tontonan 74% mengatakan bahwa anak ya, yang menjadi responden ini mengakses tontonan itu dari kamar, di ruang yang lebih privat gitu. Nah, 74% mengatakan mengakses dari kamar, dan materi atau media yang diakses itu adalah jaringan informatika. Jaringan informatika ini kita gali lagi. Ternyata 76%-nya itu adalah media sosial. Media sosial apa? Kita gali lagi. Ternyata yang paling tinggi termasuk itu TikTok sama YouTube, Instagram. Top 3-nya itu. Nah, bagaimana mengedukasi anak-anak ya? Kan kita tahu konten-konten melalui platform media sosial juga ada untuk konten orang dewasa, tidak hanya untuk anak-anak. Nah, itu semua butuh literasi bagi orang tuanya, bagi ibunya, bagi ayahnya. Kalau memberikan smartphone, memberikan akses anak untuk mengakses tontonan tadi, media sosial tadi, apakah TV digital ataupun smartphone dan lain-lain, bagaimana fungsi parental kontrolnya atau parental guide-nya itu bisa dibangun gitu. Nah, orang tua yang belum itu. Jadi ya anak dibebaskan begitu aja nonton apapun yang diakses, ya gak pernah dicek riwayatnya, gak pernah dikontrol, gak pernah diawasi, gak pernah ditanyakan. Nah, ini akan jadi lost control akhirnya. Jadi anak-anak terpapar oleh konten dewasa semakin terbuka, semakin tinggi.
Udah menyebut tadi budaya sensor mandiri ya, Ya. GBSM ya, Gerakan Budaya Sensor Mandiri. Kita kan sekarang atau memang lebih banyak ke daerah-daerah ya. Hasilnya gimana ya udah? Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh LSF, saya kira ini bagian dari langkah dan upaya ya untuk meningkatkan kualitas literasi tontonan tadi melalui LSF Goes to Campus, kemudian nanti LSF Goes to School dan Goes to Community tadi. Harapkan ada kantong-kantong perantara untuk sampai kepada user yang sebenarnya. User yang sebenarnya siapa? Ibu-ibu, ayahnya, keluarga, anak itu sendiri sebagai pengguna atau pemakai gitu. Nah, mahasiswa, pelajar, kemudian juga tokoh masyarakat dan lain-lain yang saat ini kita bekerja sama begitu masif, itu adalah sasaran perantara. Jadi harapannya kalau konsep teori taksonominya belum itu ya, itu sensor mandiri itu nggak hanya sampai pada proses terhenti di pengetahuan. Oh ada dong ternyata klasifikasi usia penonton. Nggak hanya itu, tetapi bagaimana si masyarakat sebagai sasaran dari sosialisasi budaya sensor mandiri itu merubah perilakunya sampai kepada aplikasi. Bahkan kalau bisa sampai kepada sintesis. Sintesis artinya mereka punya konsep juga untuk mengajarkan orang lain. Nah, ini harapan kita ya, yang butuh kerja keras dan tentu butuh kolaborasi dengan semua pihak tentu. Periode untuk menjalankan itu mungkin tidak lama lagi ya, target kita ya sebetulnya ya. Ada yang masih harus dikejar pasti. Ya, itu jelas. Tetapi yang diharapkan itu, yang dibangun itu sistem ya, menurut saya Mbak Rita. Sistem itu artinya, kalau sistemnya terbentuk, siapapun orangnya ya, yang akan menjalankan, itu dapat menjalankan. Kalau sistemnya sudah ada. Jadi nggak boleh tergantung kepada orang, kepada man-nya. Nggak boleh tergantung kepada siapa pelaku yang melakukannya. Tetapi sistem tadi, siapapun orang baru ataupun tokoh siapapun yang melakukan itu bisa kalau sistemnya terbentuk gitu ya. Yang saya penasaran sekarang bagaimana Anda melakukannya kepada anak-anak Anda? Nah, di dalam keluarga ya, ini yang berat. Saya termasuk keluarga yang LDR, terpisah. Istri di sana di Pontianak, Kalimantan Barat, saya di sini di Jakarta ya. Nah, tantangan bagi keluarga yang terpisah ini jauh lebih berat dibandingkan dengan keluarga yang utuh, satu rumah tangga. Maka fungsi komunikasi itu menjadi yang utama, kemudian quality time pada saat pertemuan itu menjadi yang utama juga. Karena apa? Karena dari sisi waktu sudah pasti terbatas. Kalau pertemuannya dari waktu yang terbatas ini tidak berkualitas, ini akan lebih bahaya lagi. Maka kalau saya di rumah karena memang waktu terbatas, saya mohon maaf kepada teman-teman juga, kadang slow respon ya, karena memang HP saya masukin ke dalam box, saya kunci, saya jarang menggunakan kalau lagi di bersama rumah, keluarga. Karena apa? Karena kita butuh quality time bersama anak-anak untuk mengobrol, mendengarkan. Soal tontonan, lalu bagaimana Anda kalau Anda ingin juga kepada orang lain? Iya. Bagaimana menerapkannya pada anak-anak? Apakah membatasi tontonan mereka atau seperti apa? Kalau saya... Usia berapa sih mereka sekarang? Sekarang anak saya 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Kalau yang saya bangun itu adalah komitmen dan kesempatan awal. Jadi ada kontrak terlebih dahulu. Misalnya, dalam satu hari boleh menonton berapa lama. Kalau saya dengan anak saya kebetulan yang 9 tahun, kelas 4 SD, itu 30 menit waktunya untuk menonton dalam satu hari. Nah, waktu 30 apa itu menit, televisi? Atau apapun? Di rumah saya masukin televisi ke dalam lemari, nggak saya pakai. Jadi hanya melalui ini smartphone aja. Gitu. Nah, 30 menit itu waktunya biasanya diambil itu setelah sholat maghribnya. Sering sebelum tidur itu waktu 30 menit itu yang digunakan untuk akses tontonan. Terutama yang saya lihat yang sering diakses itu YouTube. Dan saya melakukan untuk mencoba pengecekan riwayat tontonannya setelah itu. Dan dia nggak protes?
nggak protes karena Karena apa? Karena pasti dia teman-temannya, kok aku nggak bisa seperti mereka gitu. Kita sudah bangun kesepakatan dari awal. Di kontrak awal itu sudah jelas aturan main mengakses medianya hanya boleh 30 menit dan konten yang diakses. Nah, saya kebetulan di sini kan ada ini ya, ada kontrolnya. Mana yang boleh diakses oleh anak-anak, mana yang tidak, maka itu bisa diatur di sini. Saya di handphone saya bikin pengaturannya seperti itu. Jadi nggak bisa bebas semua konten masuk. Ini menurut Anda uji coba atau memang Anda tahu bahwa cara ini yang terbaik? Ini masih tahap improvisasi ya. Saya belum menemukan apa kira-kira yang pas ya. Saya juga masih cari literatur, cara belajar, model apa yang tepat digunakan. Apakah membatasi, apakah melakukan pengawasan, kontrol, atau sistem yang di sini dicek gitu ya, atau apa yang paling efektif? Karena apa? Karena kalau melepaskan diri itu juga nggak mungkin. Di sekolah belajar pasti menggunakan smartphone. Kadang ada waktunya juga harus bawa smartphone ke sekolah untuk ujian dan lain-lain. Nah, yang kita ingin kurangi itu adalah residu negatifnya. Kita bukan anti terhadap teknologi, bukan. Kita anti terhadap kemajuan alat dan media telekomunikasi, bukan. Tetapi kita hanya menempatkan smartphone itu pada tempat yang paling tepat gitu ya. Yaitu kalau dia diakses oleh kelompok rentan tadi. Kelompok rentan apa? Anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak belum punya nalar analisis thinking yang kuat. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berpengaruh terhadap psikologi perkembangannya, mana yang tidak. Karena apa? Karena kekuatan analisisnya masih terbatas. Jadi pada saat itu dikonsumsi oleh anak-anak, ya berbeda dengan saat kita dikonsumsi oleh orang dewasa. Sejauh ini itu berhasil ya pada tahap saat ini? Sempat ada keluhan juga. Ya, di sekolah teman-teman cerita game Mobile Legend, game macam-macam yang saya juga nggak tahu itu game apa gitu. Sehingga saya kadang nggak ngerti itu maksudnya apa. Sehingga teman-teman bilang, kamu Fawaz nggak gaul, kamu nggak model kita nih, nggak bisa ngikutin perkembangan yang ya mestinya itu mungkin anak-anak sudah melakukan gitu. Jadi keterbatasannya itu. Oke. Menarik sebetulnya. Saya masih ingin ngobrol lagi satu saat untuk mengembangkan soal ini karena pasti ini salah satu kasus yang harus kita bisa lihat nanti apakah itu menjadi contoh atau tidak. Kita harus cari pola terbaiknya. Betul. Seperti apa. Udah, terima kasih sekali atas perbincangan kita dan pasti bermanfaat untuk pendengar kita. Ini satu pengalaman pribadi sekaligus riset ya, dan mudah-mudahan kita akan bisa ngobrol lagi. Siap. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan perbincangan yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan juga like. Jumpa lagi dengan saya Rita Sri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action! Nihil.